Oke, selamat datang kembali. Kita hari ini mau bahas lebih dalam soal dunia antelop yang keren banget ini. Kita pakai sumber kutipan dari Dunia Antelop, Kehidupan, Kecepatan, dan Keajaiban. Nah, sumber ini nunjukin kalau hewan ini tuh, wah, penuh kecepatan, keragaman, terus adaptasinya juga cerdas banget. Misi kita kali ini, ya menggali inti-inti paling menarik buat Anda semua. Oke deh, langsung aja ya. Ada satu hal nih yang langsung bikin penasaran dari sumbernya. Katanya, antelop itu sendiri sebenarnya bukan kelompok ilmiah yang baku gitu ya. Maksudnya gimana tuh? Iya, betul sekali. Ini poin penting nih, yang mungkin mengubah cara kita lihat hewan ini. Jadi gini, secara taksonominya, mereka itu semua masuk famili Bovidae. Sama lah kayak sapi atau kambing, tapi istilah antelop ini lebih kayak label deskriptif aja buat kelompok hewan berkuku genap yang macam-macam ini. Mereka itu nggak monofiletik. Artinya ya, bisa jadi ada antelop yang kerabatnya lebih dekat ke sapi daripada ke jenis antelop lain. Agak rumit ya? Wah, menarik. Jadi bukan kelompok yang rapih gitu ya secara ilmiah. Persis, evolusinya juga panjang banget, mulai di Afrika sekitar 20-25 juta tahun yang lalu. Makanya jadi beragam banget bentuk dan adaptasinya sekarang. Oke. Nah, kalau gitu, selain sama-sama punya kuku genap, apa dong ciri fisik yang menyatukan mereka? Saya sih selalu kagum sama tanduknya yang ikonik itu. Nah itu dia, ciri khas utamanya ya tanduk permanen itu. Ini beda loh sama rusa yang tanduknya kan lepas tiap tahun. Tanduk antelop ini punya inti tulang, terus dilapisin keratin, itu protein kuat kayak di kuku kita. Dan tumbuhnya ya sepanjang hidup mereka. Oh, jadi ada lapisannya ya, bukan cuma tulang? Iya, betul. Hampir semua jantan punya tanduk, terus kira-kira 2/3 betina juga punya. Tapi biasanya lebih kecil. Bentuknya wah macam-macam banget antar spesies. Ada yang lurus tajam kayak punya oryx, ada yang spiral keren banget kayak kudu. Itu bisa lebih dari 1,5 meter loh panjangnya. 1,5 meter? Gila, panjang banget. Iya, atau ada juga yang melengkung gitu. Ukuran badannya juga, wah ekstrim bedanya. Dari dik-dik yang kecil banget, seukuran kelinci lah, sampai elan raksasa yang beratnya udah kayak sapi kecil. Dari sekecil kelinci sampai sebesar sapi ya, variasinya luar biasa. Nah, ini nih bagian yang sangat menarik dari sumber Anda. Soal kecepatan. Katanya itu senjata utama mereka ya? Seberapa cepat sih emangnya? Betul, kecepatan itu krusial banget buat pertahanan mereka. Juaranya nih, pronghorn Amerika Utara. Walau teknisnya bukan antelop sejati ya, tapi sering dikelompokin bareng, itu larinya bisa 88,5 sampai 96,5 kilometer per jam. Hah? 96,5 kilometer per jam? Itu kan hampir kayak mobil di jalan tol. Iya, beneran secepat itu. Dan hebatnya lagi, bukan cuma lari jarak pendek, staminanya luar biasa. Dia bisa tahan lari 56 kilometer per jam buat jarak jauh. Wow. Terus ada wildebeest, gazelle kayak Thompsons, itu juga kencang banget, bisa sekitar 80 kilometer per jam. Semua ini bisa karena kakinya panjang, ototnya kuat, terus jantung sama paru-parunya besar, jadi pasokan oksigennya maksimal pas lari. Gila sih kecepatan pronghorn tadi. Susah bayanginnya. Tapi kan lari cepat bukan satu-satunya cara mereka selamat ya. Sumber Anda nyebutin adaptasi lain juga kan? Tepat sekali. Jadi mereka punya paket pertahanan yang lengkap gitu. Indera mereka super tajam, penglihatannya tuh panorama. Jadi bisa deteksi gerakan dari jauh. Pendengarannya peka, penciumannya juga kuat. Oke. Terus hidup berkelompok, itu juga strategi penting. Kan banyak mata, banyak telinga, jadi lebih waspada, ya kan? Iya, bener juga. Nah, terus tanduk tadi. Itu bukan cuma buat gaya atau buat berantem antar jantan pas musim kawin, rebutan betina gitu bikin harem, tapi juga buat senjata pertahanan diri. Antelop yang gede kayak rowan antilop itu, kalau kepepet, wah bisa fatal loh buat predator sekelas singa. Serius? Bisa ngalahin singa? Bisa, kalau terdesak banget. Terus ada juga yang unik kayak waterbug. Itu punya bau badan khas yang katanya sih bisa bikin predator nggak nafsu makan. Ada-ada aja ya caranya. Iya, tapi gigi mereka nggak buat gigit predator ya. Kan herbivora jadi giginya ya cocok buat makan rumput atau daun. Oke, jadi kombinasi macam-macam ya. Kecepatan, indera, kelompok, tanduk, bahkan bau badan.
Terus gimana soal kelangsungan generasi mereka? Kapan sih mereka mulai berkembang biak? Kematangan seksualnya beda-beda antar spesies, tapi umumnya ya sekitar umur 2 tahun lah mereka mulai kawin. Masa hamilnya juga beragam, ada yang cuma 5 bulan, kayak Saiga itu adaptif banget. Tapi ada juga yang lebih lama, 8 sampai 9 bulan. Ini biasanya yang badannya lebih besar kayak wildebeest atau eland. Dan pas baru lahir itu rentan banget, makanya induknya bakal nyembunyiin anaknya dulu di semak-semak gitu. Tapi nih hebatnya, anak antelop itu cuma butuh beberapa menit setelah lahir buat bisa berdiri, terus nggak lama kemudian udah bisa ngikutin induknya. Wah, cepet juga ya perkembangannya. Iya, itu adaptasi penting banget biar nggak gampang dimangsa predator. Cepet dalam segala hal ya kayaknya, dari lahir. Nah, dengan semua kemampuan adaptasi ini, peran mereka di lingkungan itu apa sih sebenarnya? Dan gimana hubungan mereka sama kita, manusia? Wah, peran mereka itu vital banget loh. Penting sekali. Sebagai herbivora, ada yang spesialis makan rumput, grazer, ada yang makan daun, browser, ada juga yang campuran. Mereka itu secara aktif ngebentuk landscape padang rumput dan savana. Dengan makan rumput, mereka ngurangin biomasa kering, jadi bantu mencegah kebakaran hutan juga. Terus kotoran mereka itu nyebarin biji tumbuhan. Oh, jadi kayak tukang kebun alami gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan jangan lupa, mereka itu sumber makanan utama buat banyak predator. Jadi, ya mereka bantu jaga keseimbangan rantai makanan. Buat manusia, ya penting juga. Misalnya dari ekowisata. Kayak migrasi besar wildebeest di Afrika Timur itu kan, wah, spektakuler banget dan narik banyak turis. Terus juga jadi subjek penting buat penelitian ilmiah. Oke, jadi mereka bukan cuma numpang hidup ya, tapi ikut ngebentuk ekosistemnya. Tapi nih, sumber Anda juga nyinggung sisi gelapnya ya, soal ancaman yang mereka hadapi dari kita. Iya, sayangnya gitu. Banyak spesies antelop sekarang menghadapi tekanan berat. Perburuan liar itu masih jadi masalah besar. Contohnya saiga. Itu diburu buat tanduknya, katanya buat obat tradisional. Terus ciru atau antelop Tibet, diburu buat woolnya yang halus banget itu. Kasian banget ya. Banget. Selain itu, hilangnya habitat. Lahan buat pertanian, buat pemukiman manusia makin luas. Ya habitat mereka makin sempit. Akibatnya, banyak spesies yang sekarang statusnya terancam punah. Kayak hirola, terus bongo gunung, itu kondisinya kritis banget. Aduh, tapi ada harapan nggak sih? Ada upaya konservasi gitu? Untungnya ada kabar baik juga. Misalnya upaya konservasi buat saiga di beberapa daerah itu berhasil ningkatin populasinya. Status ciru juga udah membaik. Tapi ya meskipun begitu, tantangan konservasi secara keseluruhan itu masih sangat besar. Perlu kerja keras terus-menerus. Oke, jadi dari penjelajahan singkat kita ini, jelas banget ya kalau antelop itu jauh lebih kompleks daripada sekedar, hewan yang larinya kencang. Mereka tuh kunci penting dalam ekosistem, punya sejarah evolusi panjang yang bikin adaptasinya luar biasa buat hidup di macam-macam tempat, dari padang rumput Afrika sampai dataran tinggi Tibet. Kerentanan mereka terhadap aktivitas manusia. Ini nunjukin betapa pentingnya, betapa krusialnya upaya konservasi yang berkelanjutan. Interaksi mereka dengan alam dan dengan kita, seperti yang dijelasin di sumber ini, dampaknya itu dua arah dan signifikan banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda renungkan setelah ini. Gini, antelop kan udah berevolusi jutaan tahun ya buat ngadepin predator alami pakai kecepatan dan pertahanan fisik mereka. Menurut Anda, seberapa efektif sih adaptasi klasik kayak gitu buat ngadepin tantangan modern yang belum pernah ada sebelumnya? Maksudnya, ya kecepatan perubahan habitat dan tekanan dari aktivitas manusia yang begitu masif sekarang ini. Cukup nggak ya adaptasi lama itu? Menarik buat dipikirkan. Motherfucking design all right now.